Melalui buku berjudul Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya dalam subjudul Jodoh Saya, Presiden Soeharto mengisahkan pernikahannya dengan Ibu Tien. Kala itu, suasana perundingan antara pemerintah Indonesia dan Belanda sedang hangat. Dewan Keamanan PBB menengahi persoalan Indonesia-Belanda. Perundingan itu dilaksanakan di atas kapal Amerika, Renville, yang telah berlabuh di Tanjung Priuk pada permulaan Desember 1947. Perjanjian itu nantinya ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Dalam suasana perundingan Renville itu, rumah tangga Soeharto Muda dibangun. Pada awalnya, keluarga Prawiro Wiharjo yang tinggal di Wuryantoro bertandang ke sekitar tempat tinggal Soeharto Muda. Soeharto Muda menemui keluarga Prawiro Wiharjo itu dan terlibat pembicaraan ringan. Tanpa disangka, Ibu Prawiro menanyakan masa depan Soeharto dengan mengingatkan bahwa usia Soeharto sudah 26 tahun. Pada usia itu, umumnya anak-anak muda di kampung sudah berumah tangga. Pada awalnya Soeharto Muda tidak menganggap serius pertanyaan Ibu Prawiro itu. Soeharto Muda menyampaikan bahwa dirinya sedang sibuk di resimen. Perjuangan belum selesai. Kekacauan masih mengancam. Belanda masih belum mau angkat kaki dari negeri ini. Tanpa disangka, Ibu Prawiro menekankan bahwa perkawinan tidak perlu terhalang oleh perjuangan. Membentuk keluarga adalah penting, desak Ibu Prawiro. Atas desakan Ibu Prawiro itu, Soeharto Muda justru bertanya balik, siapa pasangannya? Karena ia belum punya calon, belum ada wanita yang hendak dinikahi. Bu Prawiro meyakinkan agar soal itu untuk diserahkan kepadanya. Kemudian Bu Prawiro balik bertanya, apa Soeharto masih ingat kepada Siti Hartinah, teman sekelas adik Soeharto yang bernama Sulardi waktu di Wonogiri? Soeharto mengangguk mengiyakan. Tetapi Soeharto tidak habis pikir bagaimana bisa. Soeharto berpikir, apa Siti Hartinah mau dinikahinya? Ia kembali bertanya kepada Ibu Prawiro, apa orang tuanya akan memberikan? Mereka orang ningrat. Ayahnya Wedana, pegawai Mangkunegaran. Itulah serangkaian pertanyaan Soeharto ketika disodorkan nama Siti Hartinah. Bu Prawiro kelihatannya seperti tidak menganggap hal itu sebagai persoalan. Mungkin dirasakannya zaman sudah berubah. Saya kenal dengan orang yang dekat dengan mereka, kata Bu Prawiro. Saya akan minta dia menanyakan apa mereka dapat menerima kedatanganku. Saya tahu cara-caranya. Saya tahu adat kebiasaan di situ, kata Ibu Prawiro lagi. Soeharto Muda tidak mau mengecewakan Bu Prawiro. Ia ingat apa yang dikemukakan Ibu Prawiro itu benar. Hati Soeharto tergugah, memang benar harus membangun keluarga. Kita diwajibkan oleh keyakinan agama kita untuk melanjutkan keturunan kita, dan hanya melewati pernikahan kita bisa melanjutkan keturunan kita dengan sah. Sebab itu, kita harus membentuk keluarga sebagai perantara untuk melahirkan keturunan kita. Ternyata Pak Sumoharjomo dan Ibu Hatmananti sedia menerima Soeharto setelah Ibu Prawiro mendapatkan seseorang yang bertindak lebih dahulu sebagai perantara. Maka kemudian upacara nontoni, pertemuan antara yang akan melamar dan yang dilamar, dilangsungkan.
Soeharto mengaku agak kikuk sebab sudah lama tidak melihat Hartinah. Ia pun ragu apakah Hartinah akan benar-benar suka kepadanya atau justru lamaran itu ditolak. Ternyata suasana upacara nontoni itu baik sekali. Lamaran dari pihak Soeharto diterima. Tidak diperlukan waktu lama, kemudian langsung merundingkan soal waktu. Ini rupanya benar-benar jodoh saya, pikir Soeharto. Pada acara nontoni itu, Hartinah baru saja sembuh dari sakit selama sebulan. Perkawinan Soeharto dan Hartinah kemudian dilangsungkan pada tanggal 26 Desember 1947 di Solo. Pada waktu itu, usia Soeharto 26 tahun dan Hartinah 2 tahun lebih muda. Pada saat pernikahan itu, dari tempat tugasnya di Yogyakarta, Soeharto naik kendaraan dinas tua menuju Solo. Soeharto mengenakan pakaian pengantin serapi-rapinya untuk waktu yang tidak tenang itu karena dalam suasana perang. Sebagaimana adat Jawa, sebilah keris terselip di punggung. Soeharto mengaku betapa ribetnya berkendara dengan situasi seperti itu. Perkawinan Soeharto-Hartinah dilangsungkan pada sore hari dengan disaksikan oleh keluarga dan teman-teman Hartinah. Tamu banyak yang hadir. Keluarga Pak Sumo Harjomo cukup terpandang dan disegani di kota Solo. Dari pihak Soeharto, hadir Sulardi dan kakaknya. Sayang sekali, peristiwa pernikahan pasangan yang kelak menjadi presiden dan ibu negara ini tidak ada yang mengabadikannya dengan potret. Maklumlah, keadaan serba darurat. Malam harinya diadakan selamatan, tetapi cuma bisa dengan memasang beberapa buah lilin. Kota Solo waktu itu harus digelapkan di waktu malam, mencegah terjadinya bahaya besar jika Belanda melakukan serangan udara lagi. Tiga hari sesudah perkawinan, Soeharto memboyong istrinya ke Yogyakarta. Soeharto harus kembali menjalankan tugas militer. Hartinah pun kini mulai dengan tugasnya sebagai istri komandan resimen. Hal baru bagi Hartinah. Sebelumnya, Hartinah aktif dalam Palang Merah dekat dengan barisan-barisan pejuang kemerdekaan. Perkawinan Soeharto-Hartinah tidak didahului dengan cinta-cintaan seperti yang dialami oleh anak muda di tahun 80-an sampai sekarang. Mereka berpegang pada pepatah, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Datangnya cinta karena bergaul dari dekat. Soeharto memiliki prinsip untuk mendayung perahu keluarga di tengah-tengah bahtera yang luas. Sebagai suami istri, mereka mempunyai cita-cita mendapatkan keturunan yang baik. Salah satu syaratnya adalah adanya ketentraman di tengah kehidupan bersuami istri. Ketentraman itu sebenarnya adalah saling pengertian antara suami dan istri. Tanpa saling mencintai, saling mengerti, tak akan ada kebahagiaan di rumah. Kebahagiaan hidup antara suami istri itu tidak hanya untuk kedua orang itu, melainkan termasuk kewajibannya untuk menurunkan keturunan sebagai kodrat orang hidup yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bahwasanya suka terjadi cekcok antara suami dan istri itu adalah manusiawi. Tetapi percekcokan itu bukan sesuatu untuk dibiarkan menjadi sebab perpecahan, melainkan untuk mengoreksi satu sama yang lain, saling mengendapkan diri, dan bukan untuk menjadi berantakan.
Berpegang prinsip itulah Soeharto mengakui berlayar di atas perahu keluarga. Pernikahan bersejarah itu kelak melahirkan keluarga besar yang dikenal bangsa ini dengan sebutan keluarga cendana.